Jadi kita, apa namanya, belajar di dalam, eee, penilaian sumber daya alam ya, yang perlu diingat nanti mungkin di awal-awal juga kita belajar terkait dengan konsep nilai ya kemarin ya. Nilai nilai itu seperti apa sih gitu kan. Nilai itu kan juga merupakan, apa namanya, wujud dari persepsi, kita ya atas suatu sumber daya. Biasanya persepsi itu atas kegunaan lah ya rata-rata itu, atas kegunaan daripada suatu sumber daya. Ini sebenarnya juga nggak berbeda jauh dengan konteks valuasi di tempat yang lain gitu kan. Jadi nilai itu kan memang menggambarkan persepsi gitu kan, yang mungkin sering kali saya sampaikan, persepsi daripada orang yang punya kepentingan tadi gitu ya. Kalau penilai me melakukan penilaian gitu dengan konteks nilai, nilai utuh gitu ya, maksudnya belum belum ada belakangnya ya, nilai pasar atau nilai apapun, nilai berarti kan bebas sebenarnya. Dia dia bebas untuk menentukan, kegunaan menurut dia ya, suatu benda lah, objek itu, berapa sih kegunaannya. Persepsinya pasti akan sangat beraneka ragam. Kalau di penilaian properti kan memang dibatasi oleh, penjelasan di belakangnya ya, nilai pasar berarti persepsinya nggak bisa kita bebas gitu kan, nggak bisa kita semau, individu masing-masing gitu, tetapi ya persepsi pasar, maka kalian belajar analisis pasar kayak gitu ya, nanti terkait dengan nilai. Nah, di penilaian sumber daya alam pun seperti itu kan, kita, eee apa namanya, belajar terkait dengan konsep nilai itu dalam kaitannya dengan ekonomi gitu ya. Jadi, semua manfaat, semua kegunaan yang ada di dalam suatu sumber daya alam ya, bahkan dalam konteks total economic value sampai dengan, apa namanya, nilai selain guna yang perasaan lega gitu. Kita tahu bahwa suatu sumber daya alam ini nanti masih bisa dinikmati oleh generasi mendatang gitu, dan seterusnya, dibawa ke dalam ranah konteks ekonomi. Ya, makanya kalau dalam konteks nilai itu pas kemungkinan ya, orang per orang itu pasti akan berbeda. Karena dibangun dari persepsi yang berbeda-beda, dibangun dari pengetahuan yang berbeda-beda. Meskipun ini dibawa ke dalam ranah ekonomi. Kalau tadi kita bicara di penilaian properti itu kan nilai pasar, jadi persepsinya kan memang pasar gitu kan. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri. Tetapi dalam konteks ekonomi ini, konteks valuasi sumber daya alam ini, nilai tadi ya dalam konteks persepsinya ya memang akhirnya nggak ada nggak ada suatu kesimpulan seperti nilai pasar tadi yang apa namanya, meng-capture gitu kan, meng-capture persepsi dari pasar. Tetapi di sini ya kembali lagi ke individunya. Jadi seringkali dalam penilaian sumber daya alam ini memang bentuknya adalah kajian-kajian gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau dibilang penilaian secara, apa, pengertian yang sama dengan yang ada di kita di penilaian properti itu nggak sama persis gitu ya. Karena memang konsep nilai tadi kan kembali ke dalam, si penilainya atau si penelitinya gitu ya. Persepsinya mungkin akan bisa berbeda-beda, tergantung dengan pengetahuan yang dia miliki dan, apa namanya, bahkan sampai dengan lingkungan yang ada di dalam, apa, kehidupan peneliti tersebut gitu ya. Jadi ada nilai, kadang itu juga maksudnya nilai itu adalah nilai nilai, bukan nilai dalam konteks, sumber dayanya, tetapi nilai, dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan punya kadang orang mencuri itu jahat, itu kan nilai kan, nilai apa namanya ya, kalau di dalam konteks ilmu psikologi itu kan nilai yang melekat di dalam, masyarakat gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi tadi, mempengaruhi persepsi kita akan suatu, sumber daya alam, akan suatu manfaat yang ada di suatu sumber daya alam. Ya, jadi kembali ke dalam konteks itu. Kemudian juga, sebagian besar sebenarnya, konteks nilai itu juga, eee, berkembang dari ilmu ekonomi mikro kan. Jadi nanti kalian juga perlu mengetahui konsep, willingness to pay gitu kan, willingness to accept gitu kan. Willingness to pay itu kesediaan untuk membayar, kalau willingness to accept kesediaan untuk, kita melepas sesuatu gitu ya. Dalam konteks seperti itu, Eee, dalam praktek, valuasi sumber daya alam mungkin terkait dengan karakter daripada suatu sumber daya alam itu yang, eee,
apa namanya public good gitu kan, jadi barang publik yang tidak ada kepemilikan yang sah gitu atas suatu sumber daya alam tadi, seperti itu milik bersama gitu kan, sehingga konteks willingness to accept itu mungkin akan nggak terlalu dalam konteks di Indonesia khususnya ya, nggak terlalu sering dipergunakan gitu ya. Jadi kita dalam konteks valuasi sumber daya alam lebih ke willingness to pay, jadi kepedulian kita untuk apa namanya akan kelestarian gitu, misalnya suatu sumber daya alam. Jadi pengorbanan kita berapa sih, itu dianggap ya tagging nilai kita atas suatu sumber daya alam. Kita kesediaan kita memberikan kontribusi atas suatu usaha konservasi gitu, suatu sumber daya alam, yaitu berarti wujud daripada kita memberi nilai atas suatu sumber daya alam tadi. Kerelaan kita memberikan apa namanya, kerelaan kita memberikan kontribusi iuran atau apapun lah di situ. Jadi willingness to pay. Willingness to pay, willingness to accept ya. Meskipun willingness to accept tadi jarang, nggak terlalu sering dipergunakan ya, tetapi itu bukan tidak boleh ya, tapi ya konteks umum daripada value ini dibangun dari willingness to pay ataupun willingness to accept. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan jasa manfaat atau apapun ya, nilai yang melekat di dalam suatu sumber daya itu kan nggak semuanya ada yang diatur oleh pasar gitu kan. Jadi ada yang diatur oleh pasar, ada yang nggak diatur oleh pasar. Dan ini tentu juga akan mempengaruhi nanti pemilihan metode valuasinya, akan mempengaruhi pemilihan pendekatan penilaian yang akan dipergunakan. Ya, tergantung dengan karakteristik utama tadi kan, pasar atau non pasar. Jadi kalau bisa di pasar ada gitu kan, ya dengan pendekatan-pendekatan berbasis pasar, baik itu yang langsung maupun yang pakai proxy gitu ya. Tapi kemudian juga kalau kita bicara terkait dengan yang mana sih sebenarnya yang perlu kita pilih gitu di dalam valuasi sumber daya alam. Berarti tadi ya perlu kita pikirkan ini nanti jasa ekosistem yang dihasilkan atau produk ekosistem yang dihasilkan atau apapun itu ada di pasar atau enggak sih, seperti itu ya. Kalau bisa didekati dengan pasar berarti pilih pendekatan yang berbasis pasar terlebih dahulu saja, karena ini relatif lebih sederhana lah intinya. Relatif lebih sederhana, kayak tadi contoh sederhana tadi kan, kita cuma bermain logika ya, informasi itu sudah tersedia ya, informasi khususnya terkait dengan nilai tadi kan tercermin dari harga yang ada di pasaran. Meskipun juga kita harus paham bahwa antara konteks harga yang ada di pasar tadi tentu harusnya berbeda dengan konteks yang ada di ekosistemnya. Maka ada dikenal tadi kan adanya unit trend tadi. Berarti kan dari harga dikurangi dengan biaya-biaya ekstraksinya. Karena yang perlu diingat, penilaian sumber daya alam ini adalah penilaian aset ataupun jasa ekosistem yang masih ada di apa namanya, di tempatnya. Jadi bukan yang sudah kita bawa ke pasar gitu kan. Tetapi ini adalah yang masih, kalau bicara kayu, ya kayu yang masih atau tumbuhan yang masih berdiri tegak di hutannya. Gitu. Jadi itu ya kita bermain logika aja. Dan pendekatan berbasis pasar ini lebih mudah tadi ya diterapkan, kemudian juga lebih mudah untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder gitu kan. Berapa sih nilainya? Oh ini loh 1 miliar, 2 miliar, dari mana sih gitu. Oh ini di pasaran segini, berarti kalau masih di hutan nanti ya kita kurangi dengan biaya-biayanya sekian gitu kan. Itu kan lebih lebih relevan gitu kan, atau lebih mudah. Atau kalau pakai nanti pendekatan berbasis biaya gitu kan, itu kan juga biaya-biaya yang muncul apa namanya, ada di pasar gitu, harga-harga barangnya untuk membangun ya, replacement biasanya untuk pemulihan, untuk membangun atau apapun itu kan bisa diketahui juga di pasar. Nah, tetapi ternyata gitu kan, total economic value itu kan juga bukan mengcapture nilai-nilai yang ada di pasar, tetapi jasa ekosistem yang mungkin nggak ada diperjualbelikan di pasar gitu kan, baik itu nilai guna tidak langsung ataupun nilai selain guna gitu. Nah, sehingga metode pendekatannya juga menggunakan pendekatan berbasis non pasar yang kemarin ada di taksonominya gitu ya. Nanti bisa dilihat di situ. Jadi apa namanya, itu sekilas mungkin ya sebelum kita masuk ke dalam konteks nanti ada studi kasus lah. Oke, ini mungkin saya lanjutkan di sini. Nanti ya dengan studi kasus ini ya setidaknya nanti bisa lah kita
untuk menghitung nilai ekonomi sumber daya alam ya dengan tentunya pendekatan yang berbasis pasar kemarin, real market price ataupun change on productivity. Oke. Nah, ini yang apa namanya terkait dengan total economic value ya yang sudah kalian setidaknya paham lah ya, mungkin kalau pahamnya dalam tataran expert belum ya, tetapi paham dalam konteks kita sudah tahu loh bahwa kita berbicara terkait dengan sumber daya alam itu bicara terkait dengan nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalamnya, jasa-jasa apa sih yang ada di dalamnya, manfaat-manfaat apa sih yang ada di dalamnya, ya baik itu dirasakan langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Jadi total economic value ini menggambarkan penjumlahan gitu ya dari hasil identifikasi kita akan nilai yang ada di suatu sumber daya alam gitu ya. Jadi bukan menggambarkan secara komprehensif nilai sesungguhnya daripada suatu sumber daya alam. Ya karena kalau kita bicara nilai sesungguhnya mungkin mungkin itu belum bisa kita sajikan karena kembali ke dalam konteks tadi, nilai itu kan dari persepsi kita, hasil identifikasi kita akan manfaat-manfaat yang ada, sedangkan kita paham bahwa suatu sumber daya alam itu kemungkinan besar gitu ya di dalamnya ada beberapa manfaat yang sampai saat ini belum kita ketahui, sehingga kalau kita mengklaim total economic value itu adalah nilai yang menggambarkan keseluruhan suatu jasa ataupun manfaat sumber daya alam itu mungkin belum bisa gitu ya, karena kita yakin lah ya kalau kita bicara contoh hutan Tambrau aja ya di dalamnya ada apa aja kan nggak mungkin kita bisa yakin 100%. Ya maka kembali ke dalam total economic value ini lebih mengarah ke penjumlahan daripada nilai-nilai apa yang bisa kita identifikasi. Nah, nilai-nilai apa saja tentu kita mungkin saat ini ya tidak lepas dari kerangka konsep total economic value yang ada. Use value, non-use value, gitu kan. Kemudian juga nanti dibaca kembali atau konteks terkait dengan hubungan antara total economic value dengan Millennium Ecosystem kemarin ya dalam hubungannya dengan kesejahteraan gitu ya. Kemudian konteks ada provisioning, regulating, kultural dan seterusnya ya yang kemarin ada di materi pertemuan ke berapa ya, 3 atau yang keempat. Ya, jadi hubungan antara konsep total economic value dengan Millennium Ecosystem kemarin dengan konsep kesejahteraan, dia memberikan manfaat apa aja dalam menunjang kesejahteraan. Tentu kan sumber daya alam yang kita pahami bahwa sumber daya alam itu bukan untuk hanya sekedar dinikmati dilihat saja gitu kan, tetapi tujuannya kan juga sebagai supporting bagi kesejahteraan kita. Tentu kalau kita bicara kesejahteraan berarti nantinya pola ekstraksinya juga harus diperhitungkan gitu ya. Jadi kesejahteraan kan bukan hanya milik kita gitu kan, tetapi ini kan ada hak generasi berikutnya kayak gitu kan. Maka dalam konteks valuasi sumber daya alam dalam pemilihan pola ekstraksinya seperti apa, kita juga mengenal nanti adanya hubungan dengan konteks discounting yang nanti kalian coba pelajari lagi discounting dalam pemilihan alternatif kemarin gitu ya. Kalau dicontoh itu kan alternatifnya tambang ya kalau tidak salah yang sebelumnya itu antara tambang mau berinvestasi di sektor pertambangan gitu kan atau membuat bendungan gitu. Karena dari sumber daya yang terbatas tentu kita nggak bisa dua-duanya kita lakukan. Gitu ya. Jadi kita pilih salah satu. Maka nanti sama dengan konteks kalian belajar di penilaian ya pada umumnya dengan konsep pendapatan yang mana sih yang punya nilai lebih besar ya berarti yang NPV-nya terbesar gitu ya. Jadi konteks nilai sama nggak terlalu jauh berbeda. Jadi hubungan antara discounting tadi ya discounting dengan evaluasi sumber daya alam karena tadi kita ada gap atau ada intertemporal gitu, ada time yang berbeda, ada waktu yang berbeda. Sumber daya alam kan nggak mungkin langsung habis di dalam satu periode gitu, setahun gitu. Kayaknya sih nggak kan,
bisa beberapa tahun. Kalau kita bicara tambang tadi ya, tambang tadi kan ekstraksinya seperti apa mungkin bisa sampai 30 tahun atau 40 tahun. Ya kalau kita melihat yang rame itu kan apa, tambang yang ada di Papua gitu misalnya ya, Freeport gitu kan. Itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Sampai sekarang ternyata masih ada. Meskipun gunungnya sudah habis, tetapi di dalam kandungan perut bumi yang ada di apa namanya Freeport sana ternyata masih ada. Ya cuma nanti mungkin biaya ekstraksinya yang tentunya katanya lebih besar ya dengan penggalian di bawah tanah daripada yang di atas tanah. Tetapi kita bicara ada waktu yang berbeda, ada apa namanya intertemporal gitu kan. Ada waktu yang mungkin sampai dengan perbedaan generasi gitu kan, kemarin kita mengenal seperti itu. Mungkin ada yang cukup sampai dengan satu generasi ya. Dia tergantung tadi cadangannya ada seperti apa. Nah, kemudian konsep discounting itu nanti akan memberikan alternatif terbaik kan sebenarnya tadi karena sumber daya kita terbatas, alternatif terbaik yang mana yang perlu kita pilih dari apa dua rencana investasi tadi. Pemerintah kan dalam konteks ini kan mengambil kebijakan tentu tujuannya kan ke welfare juga kan, kesejahteraan dari masyarakatnya. Tentu dia nggak akan mau apa namanya rakyatnya sengsara kan. Tentu dia akan memilih opsi terbaik gitu kan yang diharapkan nanti akan memberikan value terbesar. Value terbesarnya kan berarti kan kalau dalam konteks seperti di pendapatan itu kan berarti kan yang mempunyai NPV terbesar juga. Jadi itu nanti kalian coba simulasikan juga. Oke ya, ini sekilas. Nah, kembali kita ke dalam konteks penilaian ekonomi sumber daya alam, real market price ya, dan nanti change on productivity. Bentar. Oke, sorry. Saya lanjutkan ya. Oke, suara saya kok udah nggak enak. Cekos, metode penilaian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kita nanti akan studi kasus ya, contoh soal, contoh apa ya, contoh tugas lah gitu ya, terkait dengan real market price dan change on productivity. Nanti juga ada beberapa yang terkait dengan skema discounting gitu ya. Jasa ekosistem atau ekosistem services yang dinilai ya terkait dengan provisioning services ya. Pendekatan metode yang dapat digunakan ya kemarin kalau kita bicara terkait dengan provisioning services gitu kan kita bicara apa sih kira-kira yang dapat digunakan gitu kan metode apa sih yang mungkin bisa kita pergunakan gitu kan. Nah, tentu kalau kita bicara terkait dengan metode tidak terbatas pada yang berbasis pasar gitu ya. Ya, tetapi mungkin di dalam konteks semester ini kita lebih fokus ke dalam metode-metode yang bisa dipergunakan dan berbasis pasar. Jadi kalau kita bicara terkait dengan metode berbasis pasar tentunya real market price yang tadi sudah apa real market price dan change on productivity ya yang kemarin sudah kita coba diskusikan di kelas. Yang berbasis non pasar ya contingent valuation dan contingent choice model ya. Cuman kalau yang choice model ini saya juga belum begitu familiar yang ini ya. Jadi di dalam teori banyak ya ada choice model gitu ya. Tapi dalam prakteknya saya belum pernah melakukan simulasi juga. Tapi kalau yang contingent valuation ini sebenarnya bukan hanya untuk valuasi sumber daya alam gitu ya, tetapi ini juga bisa dipergunakan untuk beberapa riset yang lain. Ya, tapi dalam konteks valuasi sumber daya alam ini yang lebih sering muncul di dalam kajian ya. Kalau tadi atau kalau di Kementerian Keuangan misalnya gitu kan, yang mana sih eselon 1 mana sih yang mungkin ada sangkut pautnya secara langsung dengan valuasi sumber daya alam gitu ya. Sebenarnya di pajak juga ada, cuma nanti yang dinilai adalah asetnya atau produk aja, nggak sampai dengan jasa ekosistem gitu kan, karena dia berhubungan dengan bumi dan bangunan dalam konteks itu. Tetapi kalau di DJKN mungkin nanti siapa tahu ada beberapa juga yang masuk ke sana. Nah itu
dalam konteks kekayaan negara ada part atau ada bagian terkait dengan kekayaan yang dikuasai negara. Jadi kekayaan negara itu kan yang bisa kalau di dalam konteks Kementerian Keuangan itu bisa apa namanya bisa diuraikan gitu menjadi 3 komponen utama ya. Kekayaan negara itu kan yang pertama yang dimiliki, yang kalian pelajari di mata kuliah penilaian BMN itu ya. Itu kan kekayaan yang dimiliki oleh negara dari hasil pembelian gitu misalnya, atau hasil-hasil lain yang sah gitu ya sesuai dengan aturan undang-undang. Kemudian juga ada kekayaan yang dipisahkan. Nah, kalau di dalam konteks di kita di Kementerian Keuangan, kekayaan negara yang dipisahkan itu adalah yang merupakan bentuk penyertaan modal pemerintah ke perusahaan milik negara. Ya, biasanya dalam konteks PMN, penyertaan modal negara. Ya, kemarin mungkin yang sempat banyak itu PLN dikasih PMN, kemudian PT PAL gitu ya diberi PMN. Nah, itu kan masuk ke dalam kekayaan yang dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekayaan yang dikuasai. Ini karena amanat dari Undang-Undang Dasar 45 ya, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Nah, itu menyangkut juga terkait dengan konteks sumber daya alam. Nah, beberapa aturan ya kalau saya baca di DJKN itu beberapa aturan terkait dengan valuasi sumber daya alam juga mengenal konteks contingent valuation method. Ya, ini juga seringkali dipergunakan untuk valuasi sumber daya alam sumber daya alam untuk use value tetapi yang tidak langsung ya. Jadi nilai guna tidak langsung ya. Seperti jasa-jasa ekosistem lah di situ di dalamnya. Tetapi yang choice model ini memang nggak ada ya. Kalau kita bicara aturan di dalam aturan teknis penilaiannya di DJKN sampai saat ini saya lihat belum mengadopsi. Jadi yang ada adalah level cost, CVM gitu biasanya seperti itu. Oke, tapi ini kalau secara teori ya seperti ini. Yang sering dipergunakan untuk memberikan value atas jasa provisioning ya, real market price, change on productivity, contingent maupun choice model. Nah ini tadi real market price ya, penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan gitu ya dengan pendekatan harga pasar ya. Ini kita mengulas sekilas kemarin. Ya dari harga pasarnya berapa kalikan kuantitinya. Ya bermain logika ya. Kemarin juga kita bicara change on productivity, penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan yang tidak memiliki nilai pasar melalui perubahan dari aset yang memiliki pasar. Jadi ini contohnya mendekatinya kan kemarin nilai daripada rumput gitu kan. Rumput itu kan di pasar nggak ada ya orang jual beli rumput. Ya mungkin ada, tapi dalam konteks di sini mungkin itu bukan merupakan produk yang benar-benar jual beli rumput di pasar ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan manfaat daripada rumput, itu kan ini kan sebagai salah satu di dalam fungsi produksi menghasilkan daging atau menghasilkan susu gitu kan, dia kan merupakan salah satu input produksinya ya. Nah nanti rumput ini nanti bisa dinilai dengan konteks yang baik itu input produksi langsung atau pakai dengan yang model change on productivity. Jadi dia merupakan memberikan kontribusi dalam ini tadi penilaian aset sumber daya alam lingkungan yang tidak memiliki nilai pasar. Ya sebenarnya kan secara pasar mungkin rumput ini ya nggak ada nilainya lah. Maksudnya nggak ada diperjualbelikan di pasar. Tetapi dia kan sebenarnya punya manfaat yang yang cukup besar di dalam produksi daripada ini tadi produksi daripada aset yang memiliki nilai pasar. Dalam hal ini adalah daging ataupun sapi ya, daging atau susunya. Nah, berarti nanti kita coba menghitung. Ini nanti ada di contohnya yang di nomor 4 kalau nggak salah. Nah, tahapannya seperti apa? Ya ini kita sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya.
Tentukan cakupan atau luas sumber daya alam yang akan dinilai. Ya, kemudian identifikasi semua manfaat langsung sumber daya alam tersebut. Kumpulkan data dan ubah setiap manfaat teridentifikasi ke dalam satuan, baik itu kilogram, liter, atau apapun lah nanti ya, per satuan waktu. Ya, kalau dalam konteks ini biasanya kita ya nanti lihat di soalnya ya, satuannya 1 tahun atau 1 bulan atau berapa gitu ya. Jadi apa namanya dibatasi. Dapatkan harga pasar yang sesungguhnya dari setiap unit manfaat teridentifikasi. Ya ini apa namanya mencari informasi di pasar. Kemudian nilainya ini yang sudah umum gitu kan, ya jumlah kalikan dengan harga dan perlu dikurangi dengan tentunya biaya-biaya ekstraksinya. Gitu ya. Nah ini nanti contoh soalnya nanti saya share dulu di LMS, kayaknya belum saya share ya. Ini ada 4 soal ya, nanti tolong dikerjakan gitu kan, nanti dikerjakan, nanti mungkin di akhir sesi apa namanya kita cross check aja nanti sama nggak sih hasilnya gitu ya. Nanti saya kasih jawaban versi saya gitu ya. Ini tadi terkait dengan ekosistem terumbu karang dan seterusnya, nanti kalian bisa baca konsepnya. Kemudian penggunaan ekstraktif mangrove, ya ini nggak jauh berbeda sama tadi ya, cuman kita rubah aja. Ini sebenarnya udah kalian kerjakan sih, nggak jauh berbeda. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, nah ini tadi sedikit ini ada hubungannya dengan apa namanya dengan konteks intertemporal nih sebenarnya ya. Ini kan nanti coba kalian apa namanya pikirkan ya. Jadi ada hubungannya dengan pasti discounting nanti. Ada hubungannya dengan konsep time value of money ya. Nah, ini udah kita jelaskan semua. Jadi informasi sudah lengkap, cuman nanti tolong di apa dibaca, dipahami apa namanya soalnya gitu ya. Enggak susah ya, cuman ya kita harus baca aja. Jadi jangan buru-buru. Ya, kuncinya itu aja. Kemudian yang keempat, ya ini tadi yang konsep change on productivity ya. Ini nanti contoh yang tadi menggambarkan tadi sebenarnya ini bisa memberikan gambaran atas konteks yang di sini tadi. Ya, ini yang nomor 4. Ya, nanti tolong dikerjakan apa namanya? Ini kan soalnya ya nggak jauh-jauh berbeda gitu ya. Maksudnya waktunya kita pengen lihat bisa selesai nggak sih kalau 3 soal ini untuk waktu sebanyak sebanyak apa sesi kita sampai dengan jam 10 nanti ya. Nanti mungkin 15 menit sebelum jam 10 nanti akan kita masuk kembali ke dalam sesi Zoom untuk saya memberikan jawaban ya. Tapi nanti saya share juga nggak apa-apa sih ke apa namanya ke PIC-nya jawaban versi saya ya untuk soal-soal ini. Oke, mungkin itu sih nanti saya share ya biar sekalian nanti bisa dikerjakan. Mungkin itu dari saya sementara. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita eh, akhiri sesi Zoom kita dulu? Tapi saya absen dulu deh biar nggak lupa nanti daripada kelupaan. Sorry nih suara saya lagi nggak enak kemarin ngajar. Bentar ya. Nanti saya share dulu. Ini saya ke absen dulu deh biar nggak lupa. LMS ya, LMS.
Oke, apa namanya, materi tadi udah saya share ya, tolong dibaca dulu nih sambil saya ke portal. Oke, udah materinya udah saya share di LMS, apakah sudah terlihat? Maksudnya sudah bisa dibaca? Sudah, Pak. Udah ya? Nah, Sudah. itu tolong dikerjakan tadi ya 3 soal ya. Nanti mungkin di jam 10, kita sampai jam 10 ya. 10 kurang kurang 15 menit nanti kita masuk kembali ke sesi Zoom-nya. Dan nanti saya kasih jawaban untuk soal tersebut gitu ya. Jadi nanti kalau yang sudah selesai posting di LMS saja ya hasil jawabannya. Itu nggak akan saya nilai sebagai tugas ya kalau yang ini. Tapi kalau yang kemarin-kemarin saya nilai sebagai tugas. Yang ini nggak, ini tugas biasa aja. Tapi nanti nggak masuk ke dalam penilaian untuk tugas gitu ya. Tapi ini dikerjakan sebagai latihan. Yang nggak mengerjakan ya mungkin akan rugi sendiri gitu ya. Jadi itu tolong dikerjakan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi Zoom-nya. Nanti ketemu lagi di 15 menit menjelang pukul 10. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup ya. Jadi nanti dibaca dulu, ya dibaca dulu, udah dikerjakan aja nanti ya. Persepsi kalian sama nggak sih nanti dengan saya gitu. Ya, itu aja sih. Oke ya, sip. Baik, baik, Pak. Oke oke, ya udah. Itu mungkin materi kita hari ini ya, sesi Zoom-nya kita akhiri dulu. Nanti kita kembali ketemu jam 10 kurang 15 menitan lah ya. Nanti tolong diingatkan saya, siapa tahu nanti saya ada rapat atau apapun mendadak. Ya, nanti Mbak Nadifa tolong diingatkan. Baik, Pak. Oke, ya udah sesi Zoom saya akhiri. Silahkan untuk dikerjakan dan nanti diposting ke LMS. Nanti saya kasih link untuk upload di LMS-nya. Oke, makasih.